Orang-orang muda, ibu bapak, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu, apa yang kita bisa pelajari dengan konteks dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pertama, Roh Kudus itu bukan di kiri, bukan juga di kanan, tetapi di kiri dan di kanan. Makanya imam kalau pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selama ini kita melihat bahwa amin itu di kanan, Roh Kudus itu di kiri. Amin itu adalah sebuah jawaban. Kalau kita melihat dalam konteks Timur, lain lagi, mereka pakai Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kalau lihat pemain bola kaki yang dari kanan ke kiri, tahu itu pasti gereja Timur, gereja Katolik Timur, atau gereja Ortodoks. Gereja Katolik dengan tradisi Timur. Itu kok beda, kok salah? Memang itu, Roh Kudus tidak di kiri, tidak juga di kanan. Roh Kudus itu di kiri dan kanan kalau ada di mana-mana. Karena Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah, dan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena itu, berbicara tentang dalam nama Bapa, yang mau dilihatkan adalah kasih-Nya, pengampunan. Tapi berbicara tentang dalam nama Putra, yang dibicarakan adalah soal ketaatan dan kesetiaan. Makanya yang dibuat Yesus mati di kayu salib itu menunjukkan ketaatannya, sedangkan penebusannya menunjukkan tentang kasih dan pengampunan. Karena itu tidak ada kasih tanpa ada pengampunan. Karena itu dalam setiap pengampunan harus ada pengorbanan. Orang-orang sebut sebagai penebusan. Berarti menebus itu berarti membayar. Misalnya orang ada utang, kita ada utang, maka kita harus menebus utang itu. Sebagaimana dalam konteks Yesus menebus dosa kita, bukan gratis. Ada sesuatu yang dibayar, dan dibayar dengan kematian itu sendiri. Karena itu Bapa berbicara tentang kasih dan penebusan. Makanya ketika Yesus menyampaikan, aku membebaskan engkau dosa-dosamu, orang Farisi mengerenggut, kau itu siapa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Makanya Yesus dituduh sebagai menghujat Allah. Karena itu Yesus disalibkan itu karena menghujat Allah. Tapi kita kadang menitik beratkan, tidak Romo, karena dijual oleh Yudas Iskariot. Kalau berbicara tentang hukum yang membuat Yesus disalibkan itu bukan karena dia dikhianati oleh Yudas, tetapi karena dia menghujat Allah, artinya menyatakan dirinya sebagai Allah. Tuduhan itu tidak bisa dijadikan salah satu kekuatan dalam konteks hukum, tetapi perbuatannya itu yang membuat orang itu terjerat secara hukum. Kalau kita omong misalnya tentang ijazah Jokowi, bukan soal tuduhan orang itu bahwa harus benar, tetapi benarkah tidak ijazah itu palsu? Karena itu kita tidak bisa menitik berat kepada Yudas Iskariot, tetapi lebih bagaimana orang Farisi melihat kehadiran Kristus dengan kata-katanya dia menghujat Allah. Dan Putra adalah kesetiaan dan ketaatan. Dan Roh Kudus itu buah-buahnya seperti yang saya khotbahkan dalam beberapa minggu lalu, 7 karunia Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus, kebijaksanaan, kesalehan, ketaatan akan Allah. Itu adalah pengantar singkat supaya ada khotbah sedikit tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saya ingin membacakan salah satu poin dari kumpulan kebijakan Kuskupan Agung Palembang. Salah satu poin penting dari keprihatinan gereja Kuskupan Agung Palembang yang muncul dalam Sinode 2019 ialah kurangnya pemahaman akan sisi katolisitas umat. Keprihatinan seperti ini berangkat dari tidak berjalannya kegiatan katekese umat dengan baik. Umumnya kegiatan pembinaan umat masih berfokus pada aspek ritual sakramental saja. Padahal imam, sekali lagi, padahal imam berkata bisa memiliki kuasa untuk mengajar, menguduskan, memimpin atau menggembalakan.
Sebagai tindak lanjut dari refleksi bersama atas keprihatinan tersebut, maka para imam dalam reksa pastoralnya perlu memperhatikan rekatekese umat, katekese ulang. Mungkin selama ini sudah pernah katekese tetapi sudah lupa, karena ada orang bilang banyak belajar banyak lupa, sedikit belajar sedikit lupa, tidak belajar tidak lupa. Makanya disebut rekatekese, katekese ulang. Mungkin sesuatu yang sudah selama ini banyak belajarnya tetapi karena banyak lupanya, maka dibuat rekatekese umat. Rekatekese umat itu dilakukan dengan menyampaikan homili yang bersifat kateketik. Homili tersebut hendaknya disampaikan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin berkatekese. Romo, kenapa Romo berkatekese pada saat berkhotbah? Dasarnya ada di sini. Karena kita semua kalau pastor melakukan sesuatu harus ada dasarnya. Jangan sampai ada, jangan sampai Romo bawa dari mana dasar. Dasarnya ada di sini. Karena itu dalam teks yang dibagikan oleh pihak kuskupan sebagai katekese kita dalam 1 bulan ini, bulan Juni ini dalam KBG itu adalah berbicara tentang liturgi. Karena itu, sebagaimana disampaikan dalam buku kumpulan kebijakan ini, saya ingin menyampaikan katekese tentang liturgi. Yang pertama mulai dari hal yang sederhana. Kalau kita perhatikan ada misa di rumah, atau ada ibadat di rumah, atau ada ibadat atau misa di KBG, semua meja yang digunakan adalah meja untuk minum kopi yang tingginya di bawah lutut seorang imam. Bagaimana mungkin ketika di situ disimpan tubuh dan darah Kristus lebih rendah dari lutut, sementara Bapak Ibu menggunakan meja untuk makan, saksang, BPK, ikan, menggunakan meja yang tinggi. Bisakah 1 jam saja saya pinjam meja yang tinggi itu digunakan sebagai meja altar? Memang sederhana tetapi poinnya sangat penting. Bagaimana kita selama ini pakai meja yang mana? Sehingga supaya menghormati kesopanan, mau tidak mau kami harus pimpin misa dengan cara duduk. Karena itu kalau ada misa arwah, misa peringatan ulang tahun, misa ulang tahun perkawinan, kalau boleh disiapkan meja, tidak perlu seperti sebesar ini, setidaknya sedikit tinggi. Kalau tidak ada meja yang tinggi, bagaimana disiasati kakinya itu dinaikkan sedikit dengan kayu atau dengan batu bata supaya kelihatan tinggi. Dan mejanya agak besar, karena kita biasanya komplit. Lilin ada 2 di situ dengan alasnya itu pakai piring makan. 2 piring itu saja sudah penuh itu meja. Belum ditambah dengan patung Bunda Maria yang besar, yang ukurannya lebih besar dari piring, sudah 3 piring makan. Belum tambah lagi dengan salib. Apa kalau salibnya tidak ada kakinya, menggunakan gelas mok yang besar itu sudah berapa? Itu saja sudah penuh. Belum kami menyimpan buku seperti ini, belum membawa buku-buku yang lain, sehingga kita pusing gitu. Setidaknya ukuran meja belajar macam di sekolah itu harus ada. Saya maaf kata, memang apa yang saya omong itulah yang saya alami. Karena kalau tidak diomong nanti Romo biasanya seolah-olah bahwa kalau tidak dibicarakan, oh ini benar, lebih pada soal perasaan saja, supaya jangan ada bilang-bilang Romo ini baru datang tapi sudah mulai koreksi kami. Lebih pada soal perasaan. Tapi untuk saya harus matikan perasaan berkaitan hal-hal yang baik dan benar itu. Kadang telinga dan perasaan itu harus dimatikan, karena kalau tidak maju kita. Bapak Ibu tidak senang dengan saya karena terlalu cerebet, tidak apa-apa. Yang penting karena kebenaran itu tidak selalu disenangi. Yesus saja disalibkan padahal benar sekali, apalagi Romo Sandri. Itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin berkatekese tentang apa yang kita sebut sebagai liturgi kita. Pertama-tama kita berbicara tentang makna nyanyian. Semua nyanyian liturgi adalah
indah dan meriah. Tapi tidak semua lagu yang meriah adalah lagu liturgi. Sekali lagi, semua lagu liturgi adalah indah dan meriah, kecuali kalau dinyanyikan dengan salah. Siapa yang salah? Bukan anggota kor. Kalau anggota kornya nyanyi yang salah, maka yang tidak menyanyi jauh lebih salah. Makanya bilang, banyak nyanyi banyak salah, sedikit nyanyi sedikit salah, tidak nyanyi tidak salah. Karena patokan kita melihat orang itu hebat atau tidak dilihat dari seberapa besar kesalahannya, sehingga tidak ada apresiasi dalam diri kita, tetapi yang dilihat celahnya di mana. Sehingga dalam pembinaan anak kita melihat kesalahan anak. Semakin kecil salahnya berarti anak itu semakin baik. Tidak dilihat semakin baik anak itu maka semakin berprestasi, tetapi yang diukur adalah kesalahannya. Makanya orang bilang, mending tidak nyanyi Romo karena tidak salah. Banyak nyanyi banyak salah, sedikit nyanyi sedikit salah. Maka umat yang ada di sini selain anggota KOR, kami memilih tidak nyanyi Romo supaya tidak salah. Orang berpikir kalau tidak salah dia benar. Kadang orang berpikir seperti itu, sehingga kelihatannya yang kedengaran itu yang nyanyi ini saja, padahal lagu itulah lagu umat. Karena itu tidak semua lagu yang enak itu adalah lagu liturgi. Contoh, saya menciptakan lagu baru, misalnya lagu Maria. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Enak tidak? Enak. Apakah liturgi? Tapi enak pastor. Apalagi kami yang budaya Padang ini dangdutnya ada cengkok-cengkok sedikit. Karena itu kita bukan suara soal enak atau tidak. Karena itu bicara soal enak atau tidak sangat subjektif. Saya yang melankolis tidak suka yang lagu begitu. Maka akan menjadi variasi. Karena itu perlu diperhatikan lagu-lagu mana yang lagu-lagu liturgi, mana yang lagu-lagu devosional. Karena itu untuk menentukan teks mana yang dilakukan, penting untuk mengutamakan lagu-lagu yang bersifat umum seperti Bapa Kami. Contoh, setiap budaya dia punya kekayaan. Ada Bapa Kami gaya dolo-dolo, ada Bapa Kami gaya Jawa, ada Bapa Kami gaya Batak, ada Bapa Kami gaya Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan KAJ, Keuskupan Labuan Bajo. Gereja bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, mana lagu-lagu yang bersifat umum yang sama mulai dari ujung timur sampai ke Roma itu harus diutamakan. Banyak lagu-lagu Bapa Kami yang di sini tidak dinyanyikan, sehingga Romo jadi bingung. Saya pimpin bagaimana bagian dia punya embolisme nanti karena tidak ada di sini. Itu tidak dilarang Bapa Kami dengan beberapa variasi itu, tetapi lagu-lagu yang bersifat umum harus dinyanyikan. Karena itu meskipun semua nyanyian sama, nyanyian Gregorian merupakan ciri khas liturgi Romawi. Sekali lagi, meskipun semua nyanyian sama, nyanyian Gregorian yang merupakan ciri khas liturgi Romawi hendaknya diberi tempat yang utama. Sekurang-kurangnya beberapa bagian ordinarium, terutama credo dan Bapa Kami, Pater Noster. Karena itu kalau misalnya Bapak Ibu nanti jenuh di sini, tiba-tiba misa di Teresia atau misa di paroki lain ada doa Bapa Kami atau aku percaya dengan bahasa Latin, jangan bilang begini, sok sekali mereka itu. Rendah hati Bapak Ibu, kok kami belum mulai di sana. Itulah liturgi yang benar, dibuat sesekali, bukan setiap hari. Jangan sampai kita lupa bahasa Indonesia lalu menggunakan bahasa Latin semua. Ini sebagai pemahaman supaya kita jangan kaget mana liturgi yang benar, mana yang liturgi yang mengarah kepada kebenaran itu. Dan lagu-lagu ordinarium, lagu Gregorian tadi Latin, lagu ordinarium itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Latin. Di mana-mana saja ordinarium itu, Tuhan kasihanilah,
kemuliaan, kudus, anak domba Allah, aku percaya Bapa kami. Apa itu ordinarium? Ordinarium adalah sebuah doa umum di mana doanya sama. Karena itu kalau ada lagu kemuliaan yang tidak sesuai dengan TPE ini, di sini sudah dijelaskan di sini. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Itu adalah doa ordinarium yang dilakukan. Karena itu jangan memilih. Romo bisa tidak lagu kemuliaan, pujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bisa dilakukan tapi ditempatkan di lagu pembukaan. Seperti hari ini lebih cocok kalau lagu itu karena menunjukkan Allah Tritunggal atau lagu yang tadi. Tapi kalau ditempatkan dalam kemuliaan, itu bukan ordinarium lagi karena sudah tidak sesuai dengan dia punya bahasa asli. Begitupun Tuhan kasihanilah Romo, tapi lagu ini sedih, kata-katanya sama tidak dengan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Karena orang berpikir, tapi kan Romo temanya pengampunan. Iya, tema pengampunan, tapi setiap kata adalah doa, karena itu tidak boleh diganti-ganti. Karena itu berkaitan dengan lagu, ini masih di lagu, kayaknya 1 jam khotbah ini nanti. Dalam TPE itu ritus pembuka tidak dimulai dengan lagu pembukaan, tetapi dimulai dengan perarakan pembukaan yang diiringi dengan lagu. Karena itu penekanannya jelas, bukan di lagunya tetapi di perarakan. Karena itu lagu, panjang dan pendeknya lagu disesuaikan dengan perarakan, karena titik beratnya adalah perarakan. Bukan perarakan itu disesuaikan dengan lagu. Misalnya lagu panjang, Romo jangan terlalu cepat jalan, atau Romo kalau sampai di sini muter lagi sampai ke belakang supaya selesai 5 atau 10 ayat. Itu berarti kita mengubah rubrik menjadi lagu pembukaan. Karena dalam doa-doa misa harian itu kadang tidak ada lagunya, maka diganti dengan antifon pembuka. Karena yang ditekankan di sana bukan lagu pembukaan, tapi perarakan pembukaan yang kalau boleh diiringi dengan lagu pembukaan. Itu penekanannya di sana. Karena itu kalau doa di rumah, misa di KBG, Romo bisa tidak 10 ayat, kan nggak perarakannya, saya langsung di tempat duduk. Masa kita nyanyinya 10 ayat? Romo kalau misa dengan Romo Sandri pelit nian, masa misanya cuma 1 ayat. Ya tergantung panjang pendek perarakan, karena yang mau ditekankan di sana adalah perarakannya, bukan lagunya. Ini sama dengan lagu pembukaan, lagu persiapan persembahan, lagu penutup atau perarakan pulang. Dalam ritus disebut adalah liturgi ekaristi. Di dalamnya ada persembahan. Kadang kalau di tempat ibadat kita lanjutkan dengan liturgi ekaristi, jadinya orang tidak mengedarkan kolekte karena Romo tidak menyebutkannya, kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan itu adalah bagian dari liturgi ekaristi. Tapi biasanya Romo ya susah kalau kita mulai kata biasanya. Ya kami di Flores biasanya lain, kami punya kolektenya disimpan di awal. Kalau kita omong biasa, itu pun berkaitan dengan nyanyian. Kemudian dalam perarakan itu yang diarak buku adalah evangeliarium, bukan leksionarium. Leksionarium itu buku yang dibacakan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Sedangkan evangeliarium adalah buku yang dibacakan pada saat Injil. Itu yang diarak. Di sini evangeliarium ditempatkan di atas altar di bagian tengah. Saya ketemu beberapa umat Romo, kami rasa tidak enak kalau kami berdiri di tengah lalu simpan. Bisa tidak kami simpan di sudut saja supaya kami nyaman. Liturgi itu semuanya nyaman. Justru kami imam tidak nyaman ketika liturgi itu tidak dibuat dengan benar. Sesuatu yang benar pasti nyaman, tapi tidak semua yang nyaman itu benar. Karena itu mulai hari ini jangan mengutarakan kata Romo tapi kami tidak enak, dienakkan.
karena sesuatu yang benar itu pasti enak, karena letaknya itu di altar di tengah, didorong sedikit ke depan supaya jangan menutup relikui. Itu berkaitan dengan pembukaan. Kemudian kemuliaan itu bervariasi. Kalau di puji syukur itu masih banyak sesuai dengan kemuliaan, sehingga para imam bisa memimpinnya dari sini. Tetapi Mada Bakti itu adalah lagu-lagu inkulturasi dengan kekayaan budaya kita masing-masing. Karena itu orang Roma tidak mengetir kita orang Flores dan orang Batak. Sedangkan teks yang di sini adalah teks ordinarium. Makanya dibuat untuk memimpin lagu kemuliaan, bisa dipimpin oleh imam, bisa dipimpin oleh solis. Apalagi kalau saya yang tidak tahu baca not, kalau saya lihat lagu kemuliaannya baru, saya bilang bisa tidak Bapak yang pimpin. Tapi kalau lagunya saya hafal, saya bilang saya yang pimpin. Karena itu komunikasi itu penting. Misalnya jangan sampai yang organis iring, wih kemuliaan baru, ya sudah, saya langsung sikat. Terpuji Allah Maha Tinggi. Mereka bilang, Romo kok bingung? Ya kamu juga buat saya bingung, saya juga buat kalian bingung. Supaya satu-satu. Itu berkaitan dengan kemuliaan. Haleluya itu dinyanyikan oleh kor atau solis. Fungsi kor atau solis bukan menggantikan umat untuk bernyanyi, tetapi sebagai pihak yang membantu umat untuk menyanyi. Kalau membantu, bukan semuanya diambil, umat ini yang menyanyi. Misalnya bagian solo nanti diambil oleh kor atau solis. Tapi kenyataannya ini, kita sebagai macam di tempat paduan suara, lomba paduan suara, kita umat hanya begini, lalu yang nyanyi adalah kor. Makanya nanti di KBG itu mulai dengan kor itu. Yang berikut salam pembuka, salam damai. Salam damai hendaknya dengan orang yang ada terdekat, yang ada di kiri atau di kanan. Saya kadangnya langsung dengan ngegas anak domba Allah, karena yang pimpin dirijen tidak fokus untuk pimpin dirijen, pergi salam damai dulu dengan dia punya eda di belakang, eda salam damai, dengan tulangnya tulang salam damai, rupa bahwa dia akan memimpin lagu anak domba Allah. Lalu persalahkan Romo Sandri, Romo kalau Romo yang misa tidak pernah nyanyi itu anak domba Allah, para kami sudah latih 1 bulan. Ya kalau mau tunggu ya kapan selesainya? Belum lagi kalau marganya besar disalami semua. Mengapa dianjurkan salam yang di kiri yang di kanan? Karena pada saat itu tubuh dan darah Kristus masih ada di altar. Lalu Bapak Ibu membelakangi dengan lebih menyalami eda dan tulang kita. Itu yang menjadi persoalan. Tapi biasanya Romo itu. Karena itu salam damai dengan tangan lah, tidak perlu ribut. Kadang kami para imam kalau misa konseleberan juga kadang-kadang kacau. Mau ditegur masalahnya nanti lah sesama imam lagi. Nanti kelihatan apa itu. Karena itu ya penting bagi kita untuk mempelajari liturgi. Dan ini kami adalah korban dari ini ya, karena ini adalah TPE yang baru. Yang berikut, kapan kita berlutut, kapan kita membungkuk. Ada 2 sikap hormat, berlutut dan membungkuk. Kalau dalam sebuah kapel atau gereja memiliki tabernakel, maka sikap penghormatan kita adalah berlutut. Tetapi kalau tidak ada tabernakel, kita bisa memilih, bisa membungkuk, bisa berlutut. Tapi kalau memiliki tabernakel, wajib berlutut, masuk pintu berlutut, pandangannya ke arah tabernakel. Romo bisa tidak dua-duanya, setelah berlutut saya hormat, bisa berlututlah ke hadapan tabernakel, membungkuklah terhadap salib. Karena itu ada 2 sikap berlutut, pertama kepada tabernakel, yang kedua kepada salib pada saat Jumat Agung, salib penyembahan pada saat Jumat Agung. Makanya ketika lihatkah, setelah nyanyian itu kita berlutut. Itu sikap-sikap liturgi. Kemudian meja persembahan, meja altar. Titik fokus dalam misa itu 1, meja sabda,
2 meja persembahan atau altar. Karena itu dekorasi-dekorasi yang diperlihatkan di sana jangan sampai menutupi semua altar sampai altarnya tidak kelihatan. Romo, apakah dekorasi penting? Dekorasi itu penting supaya mempercantik. Itu berarti yang tidak didekor sebelumnya tidak cantik. Misalnya mejanya tidak seindah ini, maka didekorlah. Karena sesuatu yang dihiasi, didekor itu untuk mempercantik. Karena itu kalau sudah cantik tidak perlu pakai bedak dan lipstik. Itu konsep tentang dekorasi. Jangan sampai meja yang harganya 30 juta ketika kita menambahkan lipstik dengan hiasan itu menghilangkan unsur kesakralan dari liturgi itu sendiri. Atau misalnya ibu-ibu sudah cantik kemudian bedaknya tinggi, kami sampai suami lupa ini istri saya atau siapa. Itu. Karena itu dekorasi hiasan itu hanya untuk menambah. Kalau tidak cantik maka dipercantik dengan dekorasi. Tapi bukan berarti yang hiasan berarti tidak cantik. Saya tidak omong begitu. Tapi saya menjelaskan bahwa untuk mempercantik sesuatu yang tidak cantik penting dibuat dekorasi. Karena dekorasi itu jangan sampai menghilangkan unsur aslinya sehingga orang tidak mengenal altar ada di mana. Sehingga yang apa yang membuat kamu terkesan minggu Paskah ini? Romo, dekorasinya bagus. Romo Sandi berkhotbah 3 jam di sini, orang pulang. Apa yang menarik dari misa hari ini? Dekorasinya bagus. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu persalahkan. Memang kalau khotbahnya jelek ya harus bilang jelek. Itu berkaitan dengan dekorasi. Karena itu altar ini berhubungan tubuh dan darah Kristus. Makanya kalau saat ibadat yang dipimpin oleh ketua lingkungan atau dipimpin oleh prodiakon tidak boleh menggunakan altar, karena altar berhubungan dengan tubuh dan darah Kristus. Seperti kami para imam tidak sembarangan ke sini. Setelah mulai liturgi Ekaristi baru kami menggunakan altar. Setelah itu balik lagi ke belakang. Karena itu mimbar sabda pada saat ibadat yang ditekankan adalah ibadatnya atau sabdanya, dan tempatnya adalah ini. Karena itu Romo, apakah altar kami bisa pakai? Kalau ada tubuh dan darah Kristus boleh pakai. Karena itu di beberapa keuskupan yang mengizinkan bahwa ibadat satbat tanpa imam masih bisa menggunakan hosti, maka setelah Bapak kami baru prodiakon mengambil hosti, membuka korporale, lalu meletakkan di atas altar. Tapi sebelum Bapak kami dimulai, maka tidak boleh menggunakan altar. Yang ketiga, doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu pada saat doa Bapa kami tidak ada yang bergerak atau lalu lalang. Karena itu seorang prodiakon hanya bisa naik ke altar pada saat salam damai, bukan pada saat Bapa kami. Panduannya ada di mana? Romo Sandi Karang-Karang, pedoman umum misale Romawi. Bukan pedoman umum misale Floreswi, Romawi. Memang saya orang Flores, tetapi saya adalah bagian dari ritus Katolik Roma. Tidak ada saya bawa budaya di sini. Makanya kita disuruh untuk bermisi, untuk meninggalkan kebudayaan kita, menyatu dengan kebudayaan setempat. Hanya marga tidak bisa, karena kami sudah memiliki marga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada akhirnya saya menyampaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kapan kami mulai latihan Romo? Di KBG tempat yang paling baik, di lingkungan tempat yang paling baik. Karena itu seorang fasilitator dan animator bisa merangkul semua umatnya yang bisa baca not. Bantulah kami, latih Bapak kami yang Romo Sandri sampaikan dalam buku TPE ini. Jangan seluruh Romo bisa datang tidak ke wilayah kami. Oh bisa, ternyata di prank sampai di sana disuruh latih baca not. Kosong bro, kosong. Saya tidak tahu baca not, kecuali kalau lagu yang saya hafal itu saya buat diri sekali. Hanya syukur saja buku ini cuma ada satu, sehingga kalau saya menyanyinya salah Bapak Ibu tidak tahu. Itu syukurnya. Makanya saya bilang jangan diperbanyak, cukup satu, supaya jangan ketahuan salahnya. Itu berkaitan dengan liturgi.
Karena itu supaya liturgi hidup, teks yang keuskupan bagikan di grup itu dibacakan dalam kegiatan KBG. Penting ini karena Keuskupan Agung Palembang menekankan tahun ini sebagai tahun KBG. Dalam KBG itu bisa bernyanyi, latih kor, dalam lingkungan bisa bernyanyi, latih kor, katekes tentang hal ini. Selain itu nanti para katekis akan turun untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Karena itu penting komunikasi dengan DPP, mengundang katekisnya, datanglah ke KBG kami, datanglah ke lingkungan kami. Karena itu berkaitan dengan KBG ini, mungkin Bapak Ibu tidak masuk semua dalam grup. Karena itu penting saya menginformasikan apakah Bapak Ibu sudah hidup ber-KBG atau belum. Dari wilayah 1 ada 8 KBG yang hidup cuma 2, 6-nya belum aktif. Bukan hidup, belum aktif. Semoga bulan ini aktif. Dari wilayah 2 itu hanya 3 KBG yang aktif, 10 KBG-nya belum. Bahkan ada dari 2 lingkungan yang di dalam lingkungan itu semua KBG-nya tidak aktif, kecuali lingkungan Nikolas di wilayah 2. Tinggal rasa diri, saya wilayah berapa, saya KBG berapa, tidak perlu melihat orang siapa, ya rasa diri. Dari wilayah 3 11 KBG yang aktif, 2-nya belum. Ini mungkin buah, karena satu-satunya wilayah yang membuat pertemuan rutin lalu membuat pembekalan untuk para katekisnya adalah wilayah 3 dan wilayah 9. Wilayah lain mungkin pengaruh sudah aktif semua sehingga tidak perlu mengundang pastornya untuk menjelaskan itu. Keempat, wilayah 4 9 KBG-nya sudah aktif, 7 KBG-nya belum. Bahkan dari 7 KBG ini ada yang dalam satu lingkungan semua KBG-nya tidak aktif. Lingkungan siapa, KBG siapa, tinggal merenung diri, saya pernah ikut tidak kegiatan KBG, begitu caranya. Wilayah 5 itu ada 17 KBG yang aktif dan 1 KBG yang belum. Saya rasa wilayah 5 di tahun sebelumnya dia satu-satunya wilayah kota yang bisa bersaing dengan wilayah 10 dan wilayah 11. Bahkan presentasi di bulan April kemarin itu mereka berada di urutan yang kedua setelah wilayah 10. Ini luar biasa untuk wilayah 5. Ini berarti ketua wilayah, ketua lingkungan, umat sekalian sungguh menyadari tentang pentingnya KBG ini. Wilayah 6 ada 14 KBG yang aktif, tetapi yang belum aktif 8 KBG. Wilayah 7 memang dalam data saya belum aktif semua, tapi dalam laporan mereka, Romo kami pernah buat KBG, saya bukan Yesus, saya adalah Thomas. Sebelum Bapak Ibu mengirim foto dan format sekali-kali, saya tidak akan percaya. Ya, karena saya lama di dunia pendidikan, ya kalau tidak ada kwitansi dinasnya ya berarti korupsi. Kalau beli barang yang tidak habis dipakai, barang modal yang tidak habis dipakai, kemudian Romo kami sudah beli, mana bekasnya? Tidak ada, Romo, korupsi. Karena itu harus belajar mana barang, mana modal yang habis dipakai, mana yang tidak habis dipakai. Karena itu kalau format belum dikirim, sekali-kali Romo Santri tidak akan percaya. Ayo Romo kami tidak senang dengan Romo, terserah. Wilayah 8 memang dalam catatan saya satu-satunya wilayah yang semua KBG-nya aktif cuman wilayah 8. Tetapi kemarin saya tanya, rupanya ada 1 KBG yang belum terdaftar, rupanya berarti 1, berarti sama dengan wilayah 5, masih 1 KBG yang tidak terdaftar. Karena itu komunikasi itu penting. Wilayah 9 13 KBG yang aktif, 5 KBG belum. Bahkan dalam satu lingkungan ada 1 KBG. Siapa yang gagal? Romo Sandri, karena Romo Sandri bagian dari wilayah 9, bahkan tidak pernah ikut KBG. Saya tidak menuduh Bapak Ibu, saya menuduh saya sendiri. Tidak pernah ikut saya KBG di wilayah 9, padahal secara administrasi saya masuk dalam wilayah 9. Ya walaupun gubernur, tapi harus taat dengan RT-nya kalau dia tinggal dalam sebuah RT. Walaupun saya pastor rekan, SK uskup,
Tapi di bawah ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua KBG, saya harus taat. Wilayah 10 Batanghari itu semua sudah aktif. Wilayah 11 semuanya sudah aktif. Dengan jalan tidak beraspal, dengan jalan yang begitu jauh, dengan rumah yang masih terbuat dari papan, dengan tempat yang belum ada listrik tetapi masih aktif. Masakah kita yang aspal bahkan lebar-lebar bilang Romo terlalu jauh? Karena itu pada kesempatan ini juga saya mengundang kita semua, para katekis, para pelatih kor, dalam istilah baru sekarang para pelakor. Pelakor itu pelatih kor, bukan pelakor yang lain. Sehingga kalau tidak mau disebut pelakor, jangan melatih kor, jadilah anggota kor. Tapi kalau mau jadi pelatih kor berarti harus jadi pelakor. Datanglah ke KBG, sampaikan apa kemampuan Bapak Ibu semua. Begitupun para kelompok-kelompok devosional, latihlah umat kita bagaimana caranya doa koronka, bagaimana doa kerahiman, bagaimana berdevosi kepada Bunda Maria, bagaimana spiritualitas hidup Pater Leo Dehon supaya menjiwai hidup kita, bagaimana kelompok KTM, bagaimana kelompok PDKK yang mengajarkan bahwa berdoa itu bisa disampaikan dengan bernyanyi. Karena itu ordinarium tadi itu adalah doa yang dinyanyikan. Karena itu sebagai sebuah doa tidak bisa diubah-ubah. Karena itu yang dinyanyikan dalam kelompok-kelompok puji-pujian itu bukan doa-doa lain, tetapi lagu-lagu yang bernuansa doa, bukan lagu-lagu yang tidak bernuansa doa. Itu saja Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.